Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Belakangan ini mulai ramai ya jika sebagian negara-negara di ASEAN ini saling klaim jika sepak bola negara mereka lebih baik prestasinya dibanding Indonesia. Bahkan gak sedikit negara ASEAN ini coba nyinyirin Indonesia seolah gak terima kalau Indonesia ini saat ini lebih baik prestasinya dibanding mereka. Jika mereka berbicara satu dekade ke belakang, oke lah ya, kita pun tahu lah jika timnas Indonesia ini di segala kelompok usia memang tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Tapi 2 tahun belakangan ini FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia resmi menetapkan Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang perkembangan sepak bolanya paling pesat. Di tahun 2024 atau menjelang tahun 2025, sekarang kita akan intip nih, apa saja sih pencapaian atau hasil yang sudah diraih atau kejuaraan apa yang akan dituju atau terjadi dan diikuti oleh negara-negara ASEAN, khususnya 3 negara yang mengklaim negara mereka lebih baik dari Indonesia. Yang pertama, Piala Asia Senior. Ini Vietnam nih. Ini masih dalam tahap kualifikasi. Lalu Malaysia pun masih dalam tahap kualifikasi. Thailand pun masih dalam tahap kualifikasi. Bagaimana dengan King Indo? Udah lolos dong. Yang kedua, Piala Asia U20. Vietnam nggak lolos. Malaysia nggak lolos. Thailand lolos. King Indo ya pasti lolos dong. Yang ketiga, Piala Asia U17. Ini rata semua ya, baik Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia semuanya masih dalam tahap kualifikasi. Yang keempat tentu saja adalah Piala Dunia 2026. Ini semua juga tahu ya, cuma King Indo satu-satunya yang berada di round 3 dan masih punya peluang lolos ke Piala Dunia. Nah, udah kelihatan kan negara mana yang progresnya lebih baik. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh pihak KNVB, jika Indonesia di bawah Erick Thohir itu adalah raksasa Asia yang mulai terbangun dari tidurnya. Maka dengan kenyataan Indonesia saat ini dihantam dari berbagai pihak dari dalam maupun dari luar, kita sebagai rakyat Indonesianya udahlah ya, stop perdebatan. Stop saling hujat, stop saling membuat gaduh dengan hal-hal yang gak penting, stop perpecahan. Tapi bersatulah untuk Indonesia. Majulah timnasku, bekerjalah Erick Thohir, jadikan sepak bola Indonesia kebanggaan bangsa diakui dunia. Baru-baru ini Esko PSSI Arya Sinulinga membocorkan jika kiper Como FC keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi menyatakan bersedia dinaturalisasi. Hal ini dibocorkan oleh Arya Sinulinga dalam sebuah podcast. Apa kayak kemarin Martin Paes misalnya kan, Martin Paes masuk, wow, seru juga nih. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip, wah mau juga kan gitu. Yang mana tuh Bang? Yang Komo? Gak tahu sih. Komo bukan. Ngerti gua. Pokoknya inilah gitu. Oke. Dengan kenyataan seperti ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih perlukah Emil Audero setelah adanya Martin Paes? Yang kedua, masih layakkah Emil Audero masuk ke timnas Indonesia? Dan yang ketiga, bisakah Emil Audero dinaturalisasi? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika dibilang masih perlu atau tidak Emil Audero, ya itu sih tergantung pelatih Sintayongnya ya, masih perlu apa enggak nih si Emil nih. Tapi kalau kami pribadi sih nggak perlu ya, sebab kami udah terlanjur sakit hati dengan ucapannya ayahnya Emil Audero yang bilang, Emil main untuk Indonesia, mimpi kali.
Seolah ini dia nih menganggap remeh banget timnas Indonesia. Dia mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Udah, nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Yang kedua pertanyaannya, masih layak atau enggak Emil ini masuk ke timnas? Ya kemarin kalian lihat sendiri lah, Emil ini tampil jadi starter saat lawan Napoli dan memecahkan rekor. Wow, rekor apa tuh yang dipecahkan? Memecahkan rekor jadi kiper pertama di Serie A yang musim ini kebobolan paling cepat 25 detik oleh pemain Napoli. Ada giliran dapat rekor, bukan rekor bagus, malah kebobolan tercepat. Bahkan di laga ini Emil itu kebobolan 3 gol loh ya. Jadi secara kualitas kami pikir kualitas Emil saat inilah ya. Saat ini tuh di bawahnya Maarten Paes. Contohnya paling nyata saat menghadapi tendangan penalti Romelu Lukaku. Ini persis banget sama kiper-kiper Indonesia loh ya. Dia ini bergerak duluan. Kalau kayak gini sih kalau kami pikir ya lebih bagusan Hernando Ari deh kalau soal penalti. Yang ketiga pertanyaannya adalah, masih bisakah Emil dinaturalisasi? Emil itu terakhir kali membela timnas Italia itu di tahun 2017 di timnas Italia U21. Saat itu umurnya Emil ini baru 20 tahun. Jadi secara datasi masih bisa ya, sebab belum usia 21 saat main di timnas U21-nya Italia. Buat kami pribadi gini loh ya, jujur banget nih, kami tuh kurang sukanya sama Emil bukan lantaran dia ini performanya mulai menurun loh ya, tapi alasan Emil mau ngebela timnas Indonesia yang buat kami ini kurang seneng. Karena alasan Emil ini ngebela timnas atau pengen ngebela timnas Indonesia bukan lantaran cinta sama Indonesia, tapi gara-gara Federasi Sepak Bola Italia ini sudah menyatakan nih nggak akan pernah merekrut Emil Audero ke timnas Italia senior sampai kapanpun, alias tertutup sudah ini kesempatan Emil Audero buat main di timnas Italia senior ya. Jadi bukan kayak Maarten Paes nih yang emang ajukan diri secara langsung ke pihak PSSI untuk dinaturalisasi, tapi Emil ini mau dinaturalisasi lantaran udah nggak kepake di timnas Italia. Jadi ya silakan saja pendapat kalian kalau ini. Dari PSS Sleman, usai mengistirahatkan pelatihnya Wagner Lopez karena dianggap nggak bisa bawa prestasi pada PSS Sleman, manajer PSS Sleman Leonard Tupamau meminta pada Sintayong agar memainkan hoki caraka saat lawan Bahrain dan Cina. Menurut Leo, STY nggak boleh egois dan harus realistis jika hoki ini sudah menjadi striker yang berbahaya. Begitu juga dengan pelatih Dewa United Ian Olde Rickering yang meminta pada Sintayong agar memainkan Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Menurut Ian Olde, percuma dua pemain ini dibawa kalau nggak dimainkan. Yang mendingan jangan dipanggil aja sekalian biar latihan di klub aja, itu kata Ian Olde. Lah, kok jadi pada ngatur ya? Kan yang pelatihnya Sintayong. Ya terserah Sintayong lah mau pakai siapapun. Soal pemain mana yang akan dipasang itu kan udah diteliti dan udah sesuai kebutuhan ya. Kalau emang dirasa strateginya cocok dengan pemain itu ya nggak usah takut, pasti dipasang kok. Ya kalau cuma sekedar ngasih saran atau masukan buat Sintayong sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai maksain pelatih kudu pakai pemain itu aja, ini namanya intervensi. Ya kalau gitu kalian aja yang jadi pelatih, bisa nggak kan gitu. Ada. Dari Persik Kediri, 5 pemain Persik Kediri baru-baru ini dipastikan menepi akibat cedera, yakni Agil Munawar yang cedera ACL, Majed Osman, Yusuf Mailana, Supriyadi, dan Nuri Fasya. Menurut tim dokter Persik Kediri Wildan ya, 4 pemain ini cedera lantaran latihan di lapangan yang katanya rumputnya atau kontur lapangannya nggak bagus, serta cuaca yang berubah-ubah membuat kontur lapangan pun semakin sulit diprediksi. Nah ini yang membuat pemain ini rentan cedera. Wildan berharap manajemen Persik Kediri ini membenahi dan juga mencari solusi tempat latihan yang lebih layak untuk para pemain Persik Kediri. Nah ini buat kami menjadi sebuah pertanyaan loh ya. Kenapa ya
para pemain Indonesia itu ketika mereka bermain tarkam ya, dengan lapangan yang hancur dan juga nggak ada jaminan kesehatan, ini kok mainnya brasbrus tanpa, seolah itu nggak ada takut cedera ya. Kenapa ketika di klub dengan latihan yang udah tertata dan juga program latihan yang sangat teratur, kok mereka gampang cedera ya? Ada yang bisa jelasin nggak nih? Dari Persebaya, penampilan gemilang Andik Firmansyah di Liga 2 bersama Persiraja membuat Paul Munster kembali kepincut untuk bisa mendatangkan Andik Firmansyah di paruh musim ini. Tapi lagi-lagi ya, manajemen Persebaya belum memberikan respon apapun soal ini ya. Andik sendiri mengaku sejauh ini belum mendapatkan tawaran apapun dari manajemen Persebaya. Padahal Andik sih mengaku ya siap aja kalau ditawari pulang ke Persebaya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebegitu pentingnya peran seorang Andik Firmansyah di Persebaya? Bukannya di sektor winger ini udah banyak pemain ya, seperti Bruno, Kasim Botan, Malik Rizaldi, sampai Octavianus Fernando dan juga Alvain Suaib. Di sisi lain, Andre Octaviansyah sudah kembali ya dari hukuman Komdis, tapi alih-alih dapat apresiasi, Paul Munster justru ngasih ultimatum nih sama Cobra. Kata Paul Munster, kalau ini terulang lagi, ini si Cobra bisa diparkirin nih sampai akhir musim, bahkan terancam dicoret katanya. Memang sejauh ini Paul Munster memang nggak punya pilihan lain sih di lini jangkar setelah M. Hidayat ini masih berkutat dengan cedera. Nah, opsi buat memulangkan Alwi Slamet pun kembali ya, ini terlontar dari pihaknya Paul Munster ya. Bahkan bukan cuma Alwi Slamet sih sebenarnya. Jadi Paul Munster ini pengen memulangkan juga yang namanya Rahmat Irianto dari Persib. Kita tunggu aja ya. Dari Persib Bandung, usai kalah dari Jejang FC dan dapat sanksi dari Komdis. Sekarang kita intip nih, apa aja sih yang terjadi di Persib saat ini? Yang pertama, pihak manajemen Persib nggak bisa berbuat banyak atas keputusan Komdis ini dan pasrah aja katanya, serta berharap kejadian ini nggak akan terulang lagi. Buat kami ini sulit sih kalau memang nggak terulang lagi, karena ya selama hubungan antara manajemen dan supporter ini belum diperbaiki ya, kami pikir ini akan hal yang mustahil deh kalau kedua belah pihak ini masih sama-sama egois ya. Harus dibenahi dulu sama-sama nih antara pihak manajemen dan juga pihak supporternya. Yang kedua, Victor Igbonevo secara resmi meminta maaf atas blunder yang dilakukan saat lawan Jejang FC. Dirinya nggak mau menyalahkan siapapun atas hal yang terjadi di Cina kemarin dan katanya sih akan bertanggung jawab. Meskipun faktanya sebelum ditampilkan, Victor ini sudah sempat bilang nih sama Boyan Hodak, kenapa harus dia yang ditampilkan, kenapa bukan Irianto yang lebih bugar. Tapi Victor ini nggak punya pilihan lain ya, ini nah resiko pemain, ketika ditunjuk oleh pelatih ya harus mau. Yang ketiga, apa rencana Boyan Hodak ke depannya? Apakah akan ada perombakan pemain? Ternyata nggak ada ya. Hodak mengaku usai diliburkan 3 hari, skuad Persib akan kembali latihan normal demi menghadapi Persebaya dan juga Lion City Sailor. Kami pribadi nggak tahu ya apakah udah ada rapat atau meeting khusus ya antara manajemen Persib, staf pelatih dan para pemain, atau istilahnya evaluasi lah. Sebab kita lihat musim kemarin ya, kalau ada masalah seperti ini tuh, ini langsung loh manajemen Persib dan staf pelatih memanggil para pemain untuk rapat. Nah sekarang kenapa ya jarang banget kayak gini ya? Kalau kami boleh ngasih saran, ya mau didengerin sukun, nggak didengerin juga nggak apa-apa. Ini kan cuma saran aja loh ya. Kalau memang di paruh musim kedua nanti Persib bisa mendatangkan yang namanya Sadil Ramdhani, kami pikir untuk sektor sayap sih udah sedikit tertutupi ya. Cuma tinggal cari satu striker lagi. Dan yang paling penting kalau menurut kami pribadi ya, Persib wajib cari playmaker, tapi yang benar-benar playmaker, yang tipikalnya itu Andrea Pirlo banget lah ya. Kalau Maklok dan Dado ini kan tipikalnya jangkar, bukan playmaker asli, bukan playmaker murni loh ya. Tugasnya Dado dan Klok ini menghadang bola. Tapi kalau soal set play ini masih kurang deh. Buktinya kalau mereka ngasih umpan ini, kalau bolanya nggak nyampe ya paling kekencengan, bener nggak? Tyrone Del Pino itu nggak bisa jadi playmaker loh ya. Dia ini lebih nafsu buat nyerang.
Jadi playmaker yang ini tuh dia harus benar-benar jadi playmaker yang tugasnya emang stuck di lini tengah. Dia ini pemain yang harus punya visi dan misi, dan juga yang paling utama adalah umpan yang akurat. Jadi intinya si playmaker ini tuh dia ini bisa tahu nih kapan ngasih bola dan kemana ngasih bola yang tepat dan ke pemain yang tepat. Karena kan selama ini kalau Dado atau Klok pegang bola ini dia bingung nih tuh bola mau diapain, giliran diumpan ya kalau nggak nyampe ya salah passing. Ya kalau di timnas model-modelnya Tom Haye kali ya. Meskipun dia ini nggak punya lari yang cepat, tapi visi permainan yang bagus dari Tom Haye ya. Kalau di liga mungkin nggak ada ya, jarang banget loh ya tipikal Andrea Pirlo ini. Mungkin satu-satunya kalau menurut kami pribadi adalah Ze Valente lo ya. Kami di sini nggak nyaranin Persib buat ngambil Ze Valente lo ya. Persib kan bisa aja tuh cari pemain yang tipikalnya kayak gini. Nah cuma pertanyaannya adalah bisa apa enggak nih pihak Persib nyari pemain yang kayak gini. Soalnya nyari pemain yang kayak gini tuh butuh koneksi yang kuat lo ya. Daripada pusing-pusing minta bantuan aja sama Pak Teddy. Dia jago tuh kalau urusan nyari pemain. Ya itu cuma saran kami aja lo ya.